Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau mereview pembentukan cabang mangga gajah, cengkir gajah Indramayu yang besar. Kita akan bentuk tajuk tanamnya supaya pendek dan rimbunnya. Ya, kita langsung aja ke sesi sasarannya. Jangan lupa ya, menanam. Dengan menanam semuanya akan senang. Dengan menanam anak cucu tetangga bisa makan. Ya, kita langsung mereview untuk pembentukan tajuk tanam. Kita akan pangkas ya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Lanjut ke sasaran. Ya, ini kita di sini diokulasi ya. Di sini okulasiannya disambung, di sini sambungannya. Ini dari biji dan kita sambung di sini. Di sini mangga gajah di sini. Mangga yang besar ya. Bentuk daunnya seperti ini. Tidak diragukan lagi, cengkir gajah ya. Sangat besar ya. Kita langsung ke sasaran. Ya, dulu juga kita potong di sini. Kita potong di sini, terus nyabang 1, 2, 3 ya. Kita akan potong di sini ya. Ya. Jangan ragu-ragu, kita akan potong di sini. Ingat, motongnya ini ya, meruncing ke atas, jadi nanti getahnya itu akan turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini. Jangan ragu-ragu ya. Walaupun seperti ini kita buang ya. Nah, seperti itu. Lanjut di sini. Ya, kita potong di sini ya, miring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itu. Lanjut ke sasaran berikutnya. Kita potong di sini ya. Miring motongnya ya. Ya, seperti itu. Satu lagi kita potong di sini ya. Motongnya miring. Ya, seperti itu. Kenapa motongnya miring? Supaya getahnya turun ke bawah ya, seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Ini juga ada pupuk deposit, pupuk kandang. Nah, tugasnya pupuk kandang ini kalau seandainya hujan, airnya akan mengalir ke bawah ya. Ya, seperti ini penampakannya. Nanti kita akan upload kembali setelah kita tumbuh tunas. Jadi di sini nanti cukup 3 tunas aja ya. Jadi ini 1, 3, 2, 7, 1, 3, 9, 2, 7, seperti itulah. Nanti akan pendek, rimbun, berbuah ya. Seperti ini ya kurang lebihnya. Udah cukup bagus, kita jangan ragu-ragu kalau untuk pemangkasan. Ya. Nanti rimbun, sangat rimbun. Kenapa harus direview? Biar orang-orang tahu. Jadi jangan senang ya tajuk tanam itu rimbun. Kalau tajuk tanamnya rimbun tinggi, itu kita melakukan pemanenan juga, panen juga cukup lumayan berat atau susah ya, karena tinggi. Kalau seandainya tajuk tanamnya itu pendek, insya Allah gampang untuk memanennya. Seperti ini. Ini 1, potong di sini 1, 2, 3, potong di sini 1, 3, 9, 2, 7, potong di sini 1, 3, 2, 9, 2, 7, potong di sini 1, 9, 2, 7, potong di sini juga 1, 9, 7. Mungkin kemungkinannya pemotongan ini adalah pemotongan yang terakhir. Nanti kita akan sensor
beberapa dahannya. Jadi ini nanti dahannya pendak berbuah ya. Nah ini okulasiannya udah nyambung ya. Nanti juga kita mau mereview cara mengokulasi seperti apa. Kita akan hari ini juga insya Allah sore akan melakukan samsuk atau okulasi dari mangga Erwin ke Mahathir, dari mangga Kyoja juga ke Mahathir. Kita kebetulan dapat M-Trace dari Indramayu dari emak saya yang cukup lumayan bagus. Jadi makanya saya akan melakukan penyambungan insya Allah sore, kalau nggak ada halangannya akan kembali ke kebun. Seperti ini. Nah ini juga kita akan sor ke mangga Mahathir juga yang sudah kita bentuk. Seperti ini tajuk tanamnya bagus ya. Ini sudah melakukan pembentukan. Ini sudah jadi ya pembentukannya. Ini seperti yang tadi kita bentuk. Nah ini mah sudah jadi judulnya ini. Sama ini juga okulasiannya. Sini okulasian sudah jadi okulasiannya, ini biji dan ini okulasian Mahathir ya. Nah seperti itu. Ya, udah terbentuk ya pendak berbuah. Kita kembali lagi ke sasaran buah cengkir atau buah gajah Indramayu ya. Kenapa saya motongnya, saya terangkan enggak di sini. Kenapa motongnya enggak begini lurus, nanti getahnya tidak turun ke bawah. Tapi kalau motongnya begini turun ke bawah. Kenapa harus tinggi? Biar nanti ketika nanti tumbuh tunas-tunas baru di sini, contoh ini kan dipotong ya. Nanti di sininya ini contoh ada 5, kita ambil aja 3. Cari tunas yang paling terbaik atau paling yang bagus itu kita pelihara. Nah kalau di sini bagus tetap dibuang, yang harus tunas dipelihara yang di sini. Kenapa harus di sini? Biar fotosintetisnya masih membantu ya. Jangan sampai kekeringan, kan ini menjelang kemarau ya, walaupun masih ada hujan. Jadi kita kalau memotong agak tinggi begini membantu kering. Jadi walaupun di sininya tumbuh, di sini tetap hijau. Jangan sampai di sini tumbuh, di sini kering, itu akan bahaya. Nanti tunas yang ada di sini itu nanti kecil-kecil atau kerdil. Tetapi kalau seandainya kita potong di sini agak tinggi, walaupun ini juga masih ada daun, maka ini kan hijau, masih ada fotosintetis atau makanan yang sinar matahari masuk, jadi membantu. Jadi ketika ini tumbuh di sini tunas baru, maka ini usahakan jangan sampai kering ya, jangan sampai kering. Toh kalau seandainya ini sudah tumbuh tunas 3, baru ini kita potong juga di sini nggak apa-apa. Jadi untuk satu fotosintetis, yang keduanya menghindari kekeringannya. Contoh kayak ini kan ada daun. Kenapa nggak harus di bawah? Ini juga membantu fotosintetis makanan. Jadi ketika ini tumbuh, maka ini tetap akan dibuang di sini nih. Jadi yang dihidupkan tunas-tunas baru. Kalaupun 5 atau 6, maka yang kita pelihara adalah tetap 3 ya. Jangan lebih dari 3 ya, karena kalau lebih dari 3 itu rimbun, tetapi untuk berbuah sangat nihil. Jadi karena unsur haranya tidak tercukupi ya. Ya, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Multi Jaya Garden sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.